Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam kepada para pendengar dan pemirsa sekalian di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Endazar kembali menyapa para pendengar dan pemirsa sekalian dalam program Tanya Sihat dengan tema manfaat pemberian vaksin. Nah, para pendengar dan pemirsa sekalian, kembali saya menginformasikan bahwa program Tanya Sihat ini dapat, disaksikan secara live melalui YouTube Salam Radio Channel dan Facebook Salam Radio, serta dapat diperdengarkan melalui aplikasi Salam Radio yang dapat diunduh di Play Store atau langsung melalui salamradio.com. Pada hari Kamis pukul 8 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pemirsa dan pendengar sekalian, tema malam ini terkait vaksin dan manfaatnya. Di mana kita tahu sendiri, pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk, mensukseskan program vaksin, di mana sekarang vaksinasi massal sudah banyak sekali dilakukan. Nah, tapi apakah benar vaksinasi ini benar-benar bisa menjadi salah satu, program yang bisa mengantisipasi dari penyebaran COVID-19? Atau misalkan apakah benar, vaksinasi ini menjadi program yang harus kita dukung gitu ya karena, kampanye besar-besaran baik dari pemerintah, TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya kan sudah banyak menggalakkan terkait pentingnya vaksinasi. Nah, apakah apa yang disampaikan itu, sesuai dengan fakta di lapangan atau secara saintis atau juga misalkan, bacaan-bacaan yang sering dibaca oleh para masyarakat, sebagian dari masyarakat yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak penting vaksinasi karena nanti akan ada atau akan muncul misalkan herd immunity yang itu tuh nggak usah divaksin juga nanti akan tumbuh kekebalan misalkan seperti itu. Nah, terkait hal ini semua akan dibahas tuntas malam ini bersama dengan narasumber kita yang sudah tak asing lagi ya kalau misalnya di pergaulan saya itu disebutnya si Galkam, si ganteng kalem gitu, Dok. Oke Oke, gitu. selamat malam Dokter Juven. Halo, selamat malam Bu Enda, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, vaksinasi ini sekarang lagi gencar gitu ya, Dok, dan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyampaikan informasi terkait, vaksinasi ini. Cuman kan banyak sekali informasi yang simpang siur, katanya vaksinasi itu nggak perlu, nggak usah, karena kan nanti juga kebangun herd immunity. Kemudian vaksinasi nggak perlu, nggak usah, karena kan sekarang varian virusnya baru lagi. Dulu kan Alpha, sekarang mah Beta atau Delta misalkan. Nah, seperti itu, Dok. Nah, gimana ini di masyarakat? Apalagi katanya juga, vaksin-vaksin ini, ditengarai gitu ya, banyak yang mengisukan bahwa vaksin ini juga bisa mengancam nyawa katanya. Divaksin bisa meninggal katanya, banyak juga tuh Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi ya terkait, vaksinasi dan rarangkennya gitu ya, mungkin lebih dahulu kita bahas terlebih dahulu, apa sih vaksinasi itu gitu, seperti itu. Silahkan. Oke, makasih banget Mbak Endah. Jadi kita langsung aja ya karena topik bahasannya lumayan luas nih. Kalau untuk vaksinasi itu, apa sih itu sebenarnya? Vaksin itu adalah suatu upaya yang diadakan oleh, beberapa negara ya, dengan tujuan untuk menghambat menyebarnya suatu penyakit menular. Gitu ya. Jadi ada nggak vaksin untuk penyakit yang tidak menular? Jawabannya sekarang belum ada, gitu. Kedepannya harapannya, kita bisa buat vaksin untuk, keganasan atau kanker gitu ya, untuk Oh, iya tumor. iya. Tapi sekarang masih belum lah, masih jauh gitu ya. Jadi sekarang semua vaksin itu ada tujuannya adalah untuk mencegah kita terkena penyakit menular. Nah, walaupun sekarang gencar banget ngomongin vaksin vaksin vaksin, ternyata vaksin itu udah ada sejak lama. Sejak Mmm. kita tahu penyakit infeksi itu disebabkan oleh kuman, manusia itu sudah mencoba membuat yang namanya vaksin, seperti itu ya. Sampailah kita pada sekarang ini, di mana semua anak ada program imunisasi namanya, di Iya. mana kita memvaksinasi anak-anak kita terhadap beberapa penyakit yang sering terjadi.
di Indonesia. Contohnya apa aja? Ada penyakit campak, ada Hmm. penyakit tetanus, ada penyakit difteri, penyakit tuberkulosis, dan lain-lain. Jadi vaksin ini sebenarnya bukan hal yang baru, bukan hal yang perlu ditakutkan atau hal yang asing. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun lebih ini ya, sejak Februari tahun lalu, ada virus baru yang kita sebut virus corona. Nah, virus ini itu punya ciri khas, yaitu dia sangat mudah menyebar. Nah, setiap ada penyakit yang sangat mudah menyebar, maka dunia akan berlomba-lomba membuat vaksin. Eh, Terakhir pandemi sebelum yang ini itu pernah dengar SARS ya, penyakit SARS ya. Penyakit SARS itu juga penyakit yang menyeluruh ya, jadi dia menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara-negara yang sampai lockdown juga waktu itu. Tapi bedanya dengan coronavirus adalah kalau SARS itu, selama terjadi pandemi itu, tidak ada vaksin yang terbentuk. Jadi, anggaplah manusia gagal membentuk vaksin selama pandemi SARS, karena nggak ketemu akhirnya vaksinnya. Sampai sekarang pun, vaksin untuk SARS tidak ada. Gitu ya. Nah, tapi untuk pandemi coronavirus ini, dengan kemajuan teknologi yang kita miliki, dalam waktu kurang lebih setahun, kita sudah mendapatkan beberapa jenis vaksin. Dan jadi banyak yang timbul pertanyaan, gila ini bikin vaksin cepat banget, aman nggak sih sebenarnya? Apakah bisa menyebabkan gangguan kesehatan justru kalau saya gunakan vaksin ini? Saya belum pernah kena COVID, haruskah saya vaksin? Saya sudah pernah kena COVID, haruskah saya vaksin? Banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, cuman untuk menjawab secara sederhana, vaksinasi itu tidak mungkin serta-merta dibuat langsung dikeluarkan kayak gitu ya. Ini bukan obat atau zat yang secara buru-buru dibuat gitu ya. Jadi untuk mengeluarkan vaksin perlu banyak penelitian, dan penelitian ini sudah dilakukan satu oleh kepada hewan terlebih dahulu. Yang kedua kepada beberapa manusia, yang ketiga kepada manusia yang dalam jumlah banyak, dan yang keempat itu juga hasilnya harus dikonfirmasi oleh beberapa negara termasuk Organisasi Kesehatan Internasional WHO namanya. Jadi untuk mengeluarkan vaksin seperti yang kita tahu di Indonesia Sinovac atau mengeluarkan AstraZeneca itu perlu banyak tahap sebelumnya. Dan akibatnya vaksin yang dikeluarkan yang telah berhasil keluar ya, itu merupakan vaksin-vaksin yang telah berhasil melewati langkah-langkah tersebut. Jadi kalau dari sisi keamanan, ini merupakan pilihan terbaiknya kita. Gitu ya. Apakah artinya akan ada efek samping? Tentunya iya. Bahkan vaksin yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun, vaksin polio aja, sampai sekarang juga membuat demam. Bahkan pada beberapa kasus, vaksin polio menyebabkan sakit polionya. Kayak gitu. Oh, Ada namanya vaksin induced polio, VIP namanya. Itu bisa teman-teman cari. Nah, kita beruntung. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan sakit corona dari kasus-kasus yang divaksinasi corona. Paham maksud aku ya? Jadi vaksin corona sama sekali tidak bisa menyebabkan sakit coronavirus. Kayak gitu. Jadi tenang aja, tidak mungkin mendapatkan COVID karena divaksinasi COVID. Tapi ada nggak efek samping lain? Ada efek samping lainnya. Demam, salah satu efek samping yang sering ya, nyeri otot, rasa ngantuk, itu sering dialami pada orang Indonesia yang mendapatkan vaksinasi. Tapi itu efeknya sementara, kurang lebih 3-5 hari. Bahkan kalau kita ingat ya, bawa balita ke puskesmas untuk vaksinasi, pulangnya juga sering dikasih obat demam kayak gitu. Artinya ini hal yang wajar ditemukan, bukan hal yang baru. Oh, gara-gara vaksinasi saya demam. Sudah dari lama vaksinasi membuat demam kayak gitu. Jadi jangan takut pemirsa dan pendengar, vaksinasi ini hal yang aman dan benefitnya atau keuntungannya jauh melebihi resiko yang ada kayak gitu. Oke, tapi nanti kita masuk lebih dalam mungkin jenis-jenis vaksinnya boleh atau efek sampingnya boleh juga ya, Pak. ya, oke, baik. Siap.
Oke, baik, para pendengar dan, pemirsa sekalian, tadi sudah dijelaskan terkait program vaksinasi itu apa, bahwa itu tuh adalah sebuah program yang direncanakan agar masyarakat itu memiliki kekebalan, dari suatu, penyakit dan pada saat ini mungkin, COVID-19 gitu ya atau COVID-19, di mana agar, para masyarakat itu tidak terkena dari, penyakit tersebut gitu, seperti itu. Nah, sambil, kita, ngobrol-ngobrol lagi atau berdiskusi lebih lanjut gitu ya dengan, Dokter Jupen, saya ingatkan juga kembali kepada para pemirsa dan pendengar yang mau bertanya, bisa dilakukan, di WhatsApp interaktif Salam Radio di 0821 8088 4650 atau sekali lagi 0821 8088 Jadi bagi teman-teman atau para pendengar pemirsa sekalian, kalau misalnya ada banyak nih hoax-hoax yang dibaca dan atau misalkan ada temuan-temuan atau bacaan-bacaan yang kayak ini tuh benar nggak sih secara saintis gitu ya. Nah, boleh ditanyakan di sini. Nah, tadi sudah diulas terkait vaksinasi itu apa, kemudian vaksin itu apa, dan manfaatnya seperti apa. Nah, kan, kalau misalnya tadi juga dijelaskan bahwa, vaksin itu muncul saat ada sesuatu yang menular atau penyakit yang menular gitu. Nah, digunakan agar, penyakit ini tidak menyebar dan tidak, menyerang, lebih banyak masyarakat lagi. Nah, tapi Dok, banyak sekali kasusnya misalkan, kalau misalnya kita baca tagline gede dari, apa namanya, berita-berita gitu yang bilang bahwa, meninggal setelah divaksin. Seseorang gitu ya, ada guru, kemudian ada anak muda, banyak sekali gitu, dari macam-macam kalangan. Tulisan kesananya "meninggal setelah divaksin", itu orang meninggal setelah divaksin. Apakah benar efek samping dari vaksinasi itu bisa menyebabkan meninggal gitu? Silakan, Dok. Oke, makasih banget, Mbak Enda. Oke, terkait efek samping dari, vaksinasi COVID-19 ya. Kalau di Indonesia yang paling banyak beredar vaksinnya itu sekarang ada 2 jenis ya. Ada yang namanya Sinovac sama ada yang namanya AstraZeneca. Gitu Mhm, ya. Ada yang ketiga, Sinopharm, ini nanti akan keluar juga di Indonesia, tapi untuk vaksinasi gotong royong. Jadi yang beli perusahaan, gitu ya. mhm. Nah, sebelum kita masuk ke efek sampingnya, mungkin ada baiknya kita, bahas juga ya, emang cara kerja vaksin tuh kayak gimana sih, Oh, gitu. iya iya, penting. Nah, yang pertama itu, Sinovac dulu ya, yang kita bahas. Oke, vaksin Sinovac itu vaksin yang dibuat dari virus corona yang sudah mati. Mmm, Jadi, saat virus corona mati kan ada bangkainya ya. mhm, Bangkainya itu yang digunakan untuk buat vaksinnya, sehingga saat disuntikan ke tubuh kita mengenali bangkainya, dan kemudian saat ketemu virusnya beneran, kita sudah tahu nih bentuk coronavirusnya seperti apa, tubuh kita sudah siap. Tujuan vaksinasi itu satu, untuk mempersiapkan tubuh kita bila suatu saat kita ketemu virus benerannya, mhm, dalam hal ini virus corona. Nah, kalau yang tadi aku sebut sebagai polio, kenapa polio bisa menyebabkan penyakit polio beneran? mhm, Karena vaksin polio adalah vaksin yang dilemahkan. Jadi pada beberapa kasus, mhm, misalkan anaknya imunitasnya sangat lemah, saat dimasukkan virus yang dilemahkan, walaupun virusnya lemah, tetap bisa menyerang anaknya. Kenapa? Karena imunitas tubuhnya lagi drop. mhm. Tapi pada kasus Sinovac, ini bukan virus yang dilemahkan, tapi virus yang sudah mati. Mati. Kita sebutnya inactivated virus. Jadi sebelum buat vaksinnya, virusnya diberikan suatu zat yang membuat virusnya mati dulu 100%. Sehingga dari sekian banyak penyuntikan yang diberikan dalam vaksin Sinovac, tidak ada kasus yang menyebabkan COVID dari suntikan Sinovac ini. Mhm, Tapi setuju dengan Mbak Endah nih, ada nih di berita kasus-kasus di Indonesia ada 5 orang yang meninggal tidak lama setelah disuntikan vaksin Sinovac. Apakah pertanyaannya ini akibat vaksin Sinovac? Ternyata setelah diteliti,
Jadi yang meninggal kita lakukan otopsi klinik, artinya kita buka mayatnya, kemudian kita pelajari apa yang menyebabkan kematiannya. Mhm. Setelah kita pelajari lebih lanjut, 5 pasien ini meninggal akibat hal-hal yang tidak disebabkan oleh vaksin Vaksin. Sinovac. Mmm. Jadi apa yang menyebabkan kematian? Ada yang mati karena serangan jantung, ada yang mati karena stroke. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan vaksinasinya sendiri. Mhm. Kayak gitu. Kesannya kayak gini, kita lagi, habis makan soto mie deh, terus Mhm. 5 menit kemudian saya meninggal serangan jantung. Apakah salah soto mie-nya? Belum tentu jawabannya. Bisa aja Oh. keselak baksonya, ya bisa jadi gitu. Atau benar-benar karena serangan jantung, kayak gitu. Jadi kita harus lakukan otopsi. Jadi kita nggak bisa langsung menarik benang merah, "Oh, dia meninggal setelah ini, berarti meninggalnya karena ini." Nah, Karena belum ini. tentu. Nah, kalau pada kasus Sinovac enggak. Jadi 5 orang itu meninggalnya tidak berhubungan dengan vaksinasi. Sehingga banyak, dokter-dokter yang, menyanggah bahwa, oke, vaksinasi Sinovac itu masih aman, seperti itu ya. Mmm. Kemudian saat Sinovac habis, Indonesia kedatangan vaksin AstraZeneca. AstraZeneca. Nah, vaksin AstraZeneca ini, dia berbeda cara kerjanya. Mmm. Jadi, yang tadi saya bilang bangkainya, virus corona itu, di AstraZeneca kita tidak pakai bangkainya. Yang kita ambil adalah DNA virusnya. Jadi, virus coronanya bagian dalamnya kita anggapnya otaknya deh. Otaknya si virus corona itu kita ambil, kita masukkan ke dalam virus lain. Jadi badannya itu badannya virus lain, gitu ya. Mmm. Badannya adalah badannya adenovirus namanya. Adenovirus itu adalah virus yang, mmm, apa ya, virus yang sangat ringan, dia menyebabkan gejala flu ringan. Adenovirus itu penyakit yang, menyebabkan penyakit batuk pilek yang ringan, dan itu banyak digunakan untuk membuat vaksin penyakit lain, kayak gitu ya. Jadi AstraZeneca, badannya itu badannya adenovirus, tapi otaknya kita suntikan otaknya coronavirus, seperti itu. Corona. Nah, virusnya hidup apa enggak, Dok, di AstraZeneca? Adenovirusnya hidup. Jadi badannya dan otaknya semuanya hidup, gitu ya. Ini yang kita sebut vektor virus vaksin. Jadi virusnya masih hidup, tapi udah bukan coronavirus karena luarnya udah beda. Udah pakai adenovirus, dalamnya doang yang masih sama, otaknya aja yang masih sama. Jadi ketika disuntikan, ini alasan kenapa vaksin AstraZeneca lebih menyebabkan gejala efek samping yang lebih sering. Karena virusnya masih hidup, kayak gitu. Walaupun, badannya udah beda. Bisa nyebabin penyakit Covid nggak sama? Tidak bisa. Dia bisa nyebabin penyakit yang mirip dengan adenovirus, yaitu apa? Demam, batuk pilek, sakit kepala, ya. Nah, itu sering banget dialami. Nah, tapi beberapa bulan setelah dikeluarkan, AstraZeneca ini banyak laporan yang masuk nih. Aduh, banyak negara melaporkan banyak terjadi pembekuan darah di Mmm. pembuluh darah pasiennya, termasuk pembuluh darah otak. Sehingga, WHO sempat, melakukan penyelidikan pada beberapa negara terkait vaksinasi AstraZeneca. AstraZeneca. Mmm. Oke, hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya bahwa vaksin AstraZeneca memang memiliki risiko sangat kecil untuk pembekuan darah. Memang ada hubungannya, tapi ada tapinya. Tapi vaksin ini resiko untuk terjadinya pembekuan darah lebih kecil dibandingkan populasi normal. Maksud Mmm. aku apa? Jadi anggaplah kita kumpulkan 100 orang yang divaksin dan 100 orang yang tidak divaksin AstraZeneca. Angka kejadian pembekuan darahnya akan lebih tinggi yang tidak divaksin dibandingkan yang divaksin. Paham ya? Resikonya sangat kecil. Bahkan dibandingkan populasi normal yang tidak divaksinasi aja, resikonya lebih kecil. Nah, Mhm. ini adalah cara WHO untuk meyakinkan pengambil kebijakan, meyakinkan presiden, gitu ya, untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah vaksin yang aman. Dan
resiko terjadinya hal ini sangat kecil sehingga tidak perlu sampai di tahap kita meng-cancel obat ini, gitu. Di Indonesia ada nggak kematiannya? Ada. Ada 2 yang telah divaksinasi AstraZeneca dan meninggal. Namun yang kayak tadi aku bilang ya, tentang perumpamaan tadi, meninggalnya beberapa saat setelah divaksinasi AstraZeneca. Apakah penyebabnya secara langsung AstraZeneca-nya? Jawabannya belum tentu. Kalau yang ini penyelidikannya masih berlangsung, jadi aku nggak bisa menyimpulkan apa hasilnya. Kita masih menunggu hasil penelitiannya. Cuman kalau di luar negeri memang ada hubungannya nih dengan pembekuan darah, tapi jarang banget, sehingga tetap aman untuk dilakukan vaksinasi dari AstraZeneca ini, kayak gitu. Oke. Mhm. Kebetulan kita kan dapat vaksin itu per kelompok ya, anggaplah per kardus gitu ya. Nah, Mhm. yang menyebabkan kematian kan ada dong, kita punya nomor kardusnya. Oh ya, nomor kardus sekian setelah disuntikan pasiennya meninggal. Nah, nomor kardus itu sudah kita hold, kita nggak pakai lagi. Jadi ini untuk juga membuat masyarakat supaya nggak resah, tenang aja, vaksin AstraZeneca yang kalian dapatkan bukanlah vaksin AstraZeneca yang abal-abal gitu ya, bukan yang menyebabkan kematian terus, ya udahlah kita pakai lagi, enggak ya. Kita sudah simpan yang menyebabkan kematian, satu kardus semuanya kita simpan, kita pakai batch yang lain, kita sebut, pakai Iya. kardus yang lain. Ya, jadi memang kalau misalnya saya ambil kesimpulan bahwa memang vaksinasi ini bisa mengalami efek samping. Tapi tadi yang disebutkan oleh dokter bahwa efek sampingnya itu yang memang umum terjadi pada proses vaksinasi gitu. Kayak kalau misalnya ibu-ibu pulang dari imunisasi gitu ya, membawa anaknya kemudian imunisasi, pulangnya anaknya demam, itu adalah hal yang normal karena memang itu kondisi normalnya setelah vaksinasi. Tetapi kalau misalnya yang berdasarkan menyebabkan, kematian dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Joven bahwa tidak serta-merta itu diakibatkan oleh vaksin yang diberikan kepada, almarhum tersebut gitu ya, yang meninggal tersebut gitu, seperti itu. Karena tadi pemerintah juga pasti ingin memberikan yang terbaik untuk ya, vaksin yang dipilih pun memang sudah melewati uji coba yang panjang gitu. Tadi kan sudah dijelaskan, prosesnya ya sama Dokter Joven dari hewan, kemudian kemana lagi, sampai akhirnya bisa diberikan kepada masyarakat kita, ya. Nah, terus juga tadi dijelaskan juga bahwa Indonesia itu yang tersebar luas vaksinnya adalah Sinovac dan dua-duanya dipastikan insya Allah aman, ya. Nah, kemudian ini Dok, sekarang kan Indonesia itu udah muncul varian baru yang dibawa dari India itu. Nah, katanya varian Delta gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak Dok, misalnya bedanya apa gitu sebelumnya ada. Nah, kaitannya dengan vaksin adalah kan kalau misalnya variannya berbeda berarti kan yang diambil virusnya itu kan yang zaman dulu mungkin ya Dok ya yang variannya masih zaman baheula gitu ya. Nah, apakah nanti akan mempan atau enggak gitu ya sama virus yang baru ini gitu. Ntar kita udah mahareeng gitu ya, udah mah demam-demam disuntik di vaksin yang pertama tapi ternyata vaksin ini nggak mempan sama varian yang baru. Nah, bagaimana jawabannya Dok? Silahkan. Oke, bagus banget Mbak Enda pertanyaannya. Ini aku juga sambil mikir gimana ya mengemas varian supaya mudah dimengerti. Tapi kita coba ya. Yes, Jadi kayak yes. gini, sebelum kita bahas apakah efektif untuk variannya, sebaiknya kita bahas apa sih sebenarnya varian dari virus tuh. Kenapa virusnya sama tapi kok beda-beda gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu, namanya makhluk hidup pasti berbeda satu dengan lainnya ya. Jadi makhluk hidup kan inginnya bereplikasi ya. Kalau di kita berkembang biak, tapi kalau bahasa virus kita sebutnya replikasi. Dari satu jadi dua, dari dua jadi empat, ya dan lain-lain. Membelah diri lah, misalkan seperti itu. Nah, kalau di manusia, kita misalkan punya anak, tidak mungkin 100% jiplakan saya. Gitu. Pasti ada perbedaannya. Misalkan apa? Misalkan warna kulit nggak 100% sama. Misalkan istri saya kulitnya lebih gelap atau lebih putih daripada saya, anak saya mungkin campuran dari kita berdua. Jadi ada perbedaan. Oke, bisa jadi saya dan istri saya mungkin pendek, taunya anak saya tinggi, bisa Mhm, kayak gitu ya. mhm. Nah, itu yang kita sebut sebagai variasi.
Oke, sama seperti di virus juga. Saat virus bereplikasi, ada kemungkinan bahwa virus itu tidak 100% sama seperti induk sebelumnya, seperti generasi sebelumnya. Oke. Nah, perubahan-perubahan kecil itu yang kita sebut sebagai mutasi. Oke. Nah, mutasi itu terjadi di semua makhluk hidup, bukan hanya virus. Di manusia terjadi, di bakteri terjadi, di virus pun terjadi. Oke. Nah, kebanyakan mutasi yang terjadi, kebanyakan perubahan yang terjadi di virus ini adalah perubahan yang tidak berguna atau justru membuat virus ini menjadi lebih lemah. Akibatnya, saat terjadi mutasi yang jelek, kita bilangnya mutasi yang jelek ya. Saat terjadi mutasi yang jelek ini, virusnya hilang sendiri, mati dengan sendirinya, gitu ya. Nah, tapi terkadang mutasinya mutasi yang bagus. Kita sebutnya mutasi positif. Artinya virusnya jadi lebih kuat, virusnya jadi lebih mudah menyebar, virusnya jadi lebih tahan terhadap obat, itu ya. Itu mutasi-mutasi yang lebih kuat. Nah, karena dia lebih kuat, mutasi ini menyebabkan virus yang generasi sebelumnya jadi lebih lemah, ngerti ya? Dan yang menyebar lebih jauh yang mana? Yang pasti yang lebih kuat, kayak gitu. Nah, saat terjadi penyebaran ini, barulah kita sebut, oke, ada varian baru. Jadi varian baru ini adalah cara kita untuk mengatakan, oke, sekarang ada nih coronavirus versi yang lebih kuat. Entah badannya jadi lebih tebal, entah dia jadi lebih cepat menyebar ke satu orang dan ke orang lainnya. Banyak ciri-cirinya kayak gitu ya. Nah, sampai sekarang ada 4 varian dari coronavirus. Oke. Yang pertama, alpha, itu yang kita ketemukan di Inggris, gitu ya. Yang kedua, beta, itu yang kita ketemu di Afrika Selatan. Yang ketiga itu gamma, jadi alpha, beta, gamma. Gamma itu kita temukan di Brazil. Dan yang keempat, yang terakhir itu di India, delta, gitu ya. Nah, apa sih keuntungannya si virus delta ini? Sama seperti alpha, beta, dan gamma, virus varian yang delta ini memiliki kemampuan transmisi yang lebih hebat. Artinya, dia bisa menyebar ke lebih banyak orang dengan lebih mudah. Jadi lebih infeksius. Gampang orang menjadi terkena corona. Dan yang kedua, dia lebih deadly, lebih mematikan. Jadi lebih sering membuat sesak napas. Kayak gitu. Salah satu gejala yang kita takutkan. Oke. Nah, merujuk ke pertanyaannya Mbak Endah, kalau udah beda gini dok, masih bisa nggak vaksinnya saya berikan? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat secara sejarah. Oke. Yang tadi saya bilang vaksin polio itu sudah ditemukan dari tahun 1900-an ya, sudah lama kita temuin vaksin polio. Sampai sekarang, polio masih ada nggak virusnya? Masih ada. Seperti yang aku bilang juga, polio itu adalah makhluk hidup, virus polio. Artinya dia juga mengalami perkembangan biak. Dia juga selalu berubah. Dia juga selalu mengalami mutasi. Tapi dari tahun 1900-an akhir sampai sekarang, kita masih menggunakan virus polio yang sama. Kenapa? Karena mutasi yang dialami oleh virus itu hanya menyebabkan perubahan 0,00 sekian persen dari total virusnya. Oke? Jadi tujuan dari vaksinasi kan supaya tubuh kita terlatih ya, saat ada virus benerannya kita kenal gitu. Nah, kalau virusnya cuma berubah 0,000 sekian persen, saat kita sudah divaksin, tubuh kita kemungkinan besar akan tetap mengenal perubahan virus yang terjadi karena 99, sekiannya masih sama gitu. Sama kayak ada 2 anak kembar gitu ya. Ada nggak perbedaannya? Ada. Cuman masih sama nggak? Masih sama gitu, kelihatan. Paham ya? Jadi kalau kita divaksinasi sama satu jenis virus, tubuh kita tetap akan cukup pintar untuk mengenali 99, sekian persen virus lainnya. Jadi tetap aman untuk virus-virus varian yang lainnya. Jadi singkatnya masih aman nih Mbak Enda. Tapi seberapa efektif, nah ini ada beberapa penelitian yang sudah keluar.
Untuk, virus yang Delta, untuk vaksin AstraZeneca itu kurang lebih 70% efektif. Artinya, kalau tidak divaksinasi, artinya kita benar-benar 100% masih bisa terinfeksi gitu ya. Setelah divaksinasi, kita memiliki pelindung istilahnya itu 70%. Itu 30%-nya masih bisa sakit, kayak Hmm. gitu. Loh, berarti nggak ampuh dong, Dok, vaksinnya? Tetap ampuh. Batas ampuh atau tidaknya itu adalah di angka 50%. Jadi, Hmm. sebuah vaksin kita sebut efektif, itu kalau dia memiliki kemampuan melindungi manusia di atas 50%. Nah, sekarang dari semua varian yang ada, untuk vaksin-vaksin kita ini masih meng-cover kurang lebih 60-70%. Jadi, saran saya tetaplah divaksinasi. Baik. Oh, penjelasannya selalu luar biasa ya, Dokter Juven. Bikin saya hokcai kalau bahasa Cimahinya ya, "Olohok bari ngacai." Oke, Dok. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan bahwa, meskipun, variannya itu semakin banyak pun dari corona ini, tetap vaksin yang digunakan akan efektif juga gitu ya untuk, menghambat penyebaran dari virus corona ini. Nah, ada pertanyaan nih Dok, mulai masuk, dari para pendengar dan pemirsa sekalian terkait, kenapa orang yang sudah divaksin masih bisa terinfeksi katanya Dok. Jadi ada orang yang sudah divaksin tapi, dia pas waktu ada gejala Covid dia, swab dan hasilnya positif. Nah, padahal kan sudah divaksin kok masih bisa positif? Apakah, vaksinnya nggak ampuh atau bagaimana? Silakan Dok. Oke, bagus banget, pertanyaannya. Betul ya, jawabannya yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa seseorang yang telah divaksinasi tidak 100% terlindungi. Jadi sampai sekarang tidak ada vaksin yang bisa melindungi 100%. Vaksin apapun, di luar corona pun tidak 100% melindungi. Jadi pada beberapa kasus, pasti ada orang-orang yang walaupun sudah divaksin, saya tetap sakit COVID. Kayak gitu ya, ada gejala hilang penciuman, ada gejala demam, bahkan pada beberapa kasus bisa sesak napas, kayak gitu. Nah, tapi penting untuk kita tarik garis dulu. Ada perbedaan antara istilah terinfeksi dengan istilah sakit. Oh, Oke? yang dulu pernah kita bahas Ya, ya? benar. Dulu aku pernah bahas ya. Kalau terinfeksi, itu artinya virusnya terhinggap di dalam hidung kita. Nah, itu kita nggak bisa cegah dengan vaksinasi atau dengan apapun. Karena vaksin kan bukan pelindung fisik ya, jadi dia nggak nutupin hidung kita kan. Jadi kalau virusnya terhirup sama kita, otomatis virusnya ada di dalam hidung. Saat di swab, saat di PCR ataupun antigen, itu akan positif. Kenapa? Karena antigen atau PCR mencari virus yang hinggap di dalam hidung. Jadi, seseorang yang telah terinfeksi adalah orang yang memiliki virusnya di saluran napasnya. Apakah dia sakit? Kedengeran ya? Apakah dia sakit? Jawabannya belum tentu. Sakit COVID adalah kalau muncul gejalanya. Gejala demam, gejala hilang penciuman yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi penting buat kita apa ya, mengerti bahwa vaksinasi, tujuan dari vaksinasi COVID bukanlah mencegah kita sakit sama sekali. Tentunya penting ya untuk kita mencegah sakit. Tapi tujuan dari vaksinasi COVID sebenarnya adalah untuk membuat virus yang semematikan itu menjadi virus yang lemah kayak gitu ya, yang menyebabkan sakit yang awalnya parah menjadi sakit yang ringan, cuman batuk pilek 7 hari sembuh kayak gitu. Mhm. Oke, jadi kalaupun seseorang yang sudah divaksinasi COVID itu terkena COVID akhirnya, kemungkinan besar sakitnya ringan, gitu ya. Kalau terinfeksi, jelas masih bisa terinfeksi. Tapi kalau sakit, kita harapkan setelah divaksinasi, sakitnya ringan. Sehingga tidak membutuhkan rawat inap, kita hanya membutuhkan isolasi mandiri saja. Mmm. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu jawabannya. Ada lagi nggak ya? Udah sih kayaknya itu aja.
Luar biasa ya, ya dijelaskan barusan ya oleh Dokter Juven bahwa meskipun divaksin akan tetap bisa apa namanya, masih memiliki kemungkinan untuk positif COVID-19. Karena tadi, jadi, vaksin ini bukan berarti mencegah untuk, hinggapnya virus di dalam tubuh kita, tetapi juga bisa menurunkan gejala. Karena kan corona kita tahu sendiri di awal-awal, cukup mematikan ya, tetapi kalau misalnya udah divaksin mungkin nanti gejala yang muncul kayak tadi yang Dokter Juven bilang bahwa itu mungkin bisa jadi batuk pilek biasa gitu, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Dok yang masuk. Dok, di Amerika kan masyarakatnya sekarang sudah diberikan vaksin Pfizer. Nah, katanya kalau misalnya udah diberikan vaksin boleh tidak mengenakan masker. Apakah ini benar? Nah, jadi apakah nanti kalau misalnya kita juga, kalaupun kita sudah divaksin, apakah boleh nih lepas masker? Karena kan kita tahu sendiri ya, pakai masker teh engap gitu. Ya, silakan Dok. Oke, bagus banget, pertanyaannya, jawabannya adalah tidak, gitu ya. Hmm, Eee, Kalau di kita ada Kemenkes ya, kalau di Amerika namanya CDC, 3 huruf hmm, C, D, C, gitu ya, CDC. hmm, hmm, Nah, si CDC dari Amerika Serikat menyatakan bahwa pasiennya telah divaksinasi, apapun vaksinnya ya, mau dia pakai AstraZeneca, mau dia pakai Pfizer yang seperti ditanyakan pemirsa, itu tidak boleh melonggarkan prokes. Jadi tetap pakai masker, tetap jaga jarak gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang tadi saya jelaskan, walaupun kita sudah mendapatkan vaksinasi, virusnya tetap bisa hinggap di kita. Lebih parah lagi, karena kita sudah divaksinasi, saat virusnya nyampe di kita, kan kita nggak sakit nih, atau sakitnya ringan. Kita kesannya jadi OTG, orang tanpa gejala. Nah, hmm. virusnya kita bawa kemana-mana. Bisa aja kita ketemu orang yang tidak atau belum divaksin. Sehingga kalau kita jalan-jalan nggak pakai masker, nggak jaga jarak, kita malah berpotensi menularkan virus itu ke orangnya. Kalau orangnya juga udah divaksin, oke lah. Tapi kalau orangnya belum divaksin, maka ini akan menimbulkan masalah kayak gitu. Hmm. Nah, sehingga CDC di Amerika masih menganjurkan untuk selalu menggunakan masker, terutama saat kita keluar ketemu orang lain kayak gitu. Nah, di Indonesia gimana? Itu di Amerika. Di Indonesia apalagi? Karena tingkat vaksinasi kita masih di bawah angka untuk herd immunity, nanti mungkin kita bahas ya, angka vaksinasi kita masih di bawah jauh dari herd immunity. Sehingga kita masih, ketika kita jalan keluar, chance kita atau kemungkinan kita ketemu orang yang belum divaksin jauh lebih tinggi dibandingkan kemungkinan kita bertemu dengan orang yang sudah divaksin. Sehingga, satu, sebaiknya kita melindungi mereka yang belum divaksin dengan cara apa? Dengan cara kita memakai masker. Yang kedua, ada baiknya juga kita melindungi diri kita, kayak gitu, dengan tidak berdekatan, even if walaupun kita sudah divaksin. Karena tadi saya bilang, vaksinnya tidak 100% ampuh. Siapa tahu dia bawa virus corona, nanti kena ke kita. Kalau kita amit-amit berada di 30% yang vaksinnya tidak efektif, toh kita akan tetap sakit. Gitu. Nah, sampai kapan dong saya pakai masker, Dok? Saya pikir vaksinasi akan mengubah segalanya. Jawabannya adalah sampai nanti herd immunity tercapai. Jadi, um, kita mulai masuk ke herd immunity kali ya. Ini istilah yang banyak dibingungin sama orang-orang, apaan sih herd immunity? Oke. Iya. Jadi kayak gini, anggaplah ada satu kelompok orang, anggaplah ada 10 orang gitu ya, semuanya belum divaksin COVID. Oke. Nah, misalkan ada satu orang tiba-tiba sakit COVID, berarti dia berpotensi menyebarkan virus corona ini ke 9 orang lainnya. Betul ya? Nah, kalau misalkan belum ada vaksin untuk COVID, virusnya bebas milih. Mau lompat kemana? Ke orang kedua, ke orang ketiga, dan seterusnya. Terserah dia. Oke? Itu kalau kasusnya belum ada orang yang divaksinasi. Nah, sekarang skenario-nya kita ubah. Sekarang, di dalam 10 orang itu ada 2 orang yang sudah divaksinasi. Oke, artinya kalau satu orang sakit, virusnya akan pindah kemana kira-kira? Orang yang sudah divaksinasi atau orang yang belum? Dia akan pindah ke orang yang belum divaksinasi. Kenapa? Karena kemungkinan besar orang yang sudah divaksinasi, kalau virusnya pindah ke sana, maka virusnya akan mati.
gitu. Karena tubuhnya sudah siap melawan virusnya, gitu ya. Nah, tapi virusnya kan nggak bisa tahu siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum. Jadi dia untung-untungan, oh ya udah saya lompat ke dia deh. Saya nggak tahu dia divaksin apa enggak, tapi kalau dari 10 orang cuma 2, ya kemungkinannya saya akan dapat ke orang yang belum divaksin. Karena orang yang belum divaksin ada 8, kayak gitu. Banyak. Jadi kemungkinannya lebih tinggi untuk virusnya tetap menyebar, gitu. Nah, kita ganti skenarionya lagi. Sekarang dari 10 orang itu, 8 orang sudah divaksin. Orang ke-9 yang belum divaksin itu sakit COVID ternyata. Dan sekarang virusnya kalau mau menyebar, kemungkinan menyebarnya ke yang mana? Kemungkinan besar dia akan menyebar ke orang yang sudah divaksin. Kenapa? Karena 8 orang, mayoritas orang di kelompok itu sudah divaksin. Artinya kalau virusnya lompat ke tempat lain, kemungkinan besar dia akan lompat ke orang yang sudah divaksin. Dan di saat itu virusnya tidak bisa melawan dan virusnya mati. Artinya orang yang ke-10, kan tadi ada 2 orang yang belum divaksin ya. Yang satu sakit, yang orang ke-10 ini juga belum divaksin. Orang yang ke-10 ini seakan-akan terlindungi. Karena mayoritas orang sudah divaksinasi. Virusnya, kemungkinan virus itu menginfeksi persis orang yang ke-10 itu kecil kemungkinannya. Itu yang kita sebut herd immunity. Titik di mana, oke, saking banyaknya orang yang tervaksinasi, orang-orang yang belum divaksinasi itu terlindungi. Gitu. Karena virusnya nggak tahu harus lompat ke orang yang mana yang belum divaksinasi. Karena kebanyakan sudah tervaksinasi. Itu yang kita sebut herd immunity. Kapan, berapa persen kita mencapai herd immunity? Herd immunity itu angka kasarnya tercapai kalau 80% populasi itu sudah tervaksinasi. Oke, kalau mau main lebih bahaya 70% lah, kayak gitu. Tapi kebanyakan kita pakai angkanya 80%. Jadi sampai 80% penduduk Indonesia itu tervaksinasi, kita belum bisa lepas masker, belum bisa jalan-jalan di luar tanpa perlu jaga jarak dan lain-lain. Seperti itu. Semoga ngerti ya, memang konsepnya agak sulit dikit. Ya, tapi luar biasa. Saya yang dulu pas waktu S1 ya dok, belajar epidemiologi nggak ngerti, tapi sekarang ini ngedenger dokter ngejelasin secara detail seperti ini udah lumayan lah kebayang-bayang gitu ya. Jadi 80% dari total populasi sekarang ini, total populasinya sekitar 200 juta. 80%-nya ya sekitar sekian lah ya dok ya. Sudah divaksin gitu ya. Itu kan harus dihitung. Jadi harus dihitung dulu. Jadi tadi dijelaskan sama Dokter Jupen bahwa jangan agul gitu ya, kalau jangan sombong meskipun kita sudah divaksin, kita masih berisiko untuk menularkan ke orang-orang yang kita sayangi. Jadi meskipun misalkan para pendengar atau pemirsa sekalian sudah divaksin, belum tentu kita ini bisa terbebas dari virus corona tadi. Karena di Indonesia sendiri kan masih kecil gitu angka cakupan vaksin ya. Jadi untuk mencapai herd immunity juga masih jadi harus masih tetap bersabar ya kita di masa pandemi ini. Nah, tadi membahas terkait herd immunity, Dok. Seperti yang saya buka di awal bahwa katanya sebenarnya nggak usah pakai vaksin katanya, karena herd immunity itu adalah satu hal yang normal, yang natural yang akan terjadi kalau misalnya kita dalam masa pandemi. Karena kan kalau misalnya dalam masa pandemi itu katanya seleksi alam ya. Kalau misalnya dia kuat ya berarti dia bisa membangun herd immunity, tapi kalau misalnya dia tidak kuat ya dia meninggal gitu pilihannya gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan nanti juga terbangun sendiri herd immunity-nya gitu. Ngapain juga gitu harus beli vaksin yang lumayan menggelontorkan dana katanya gitu. Nah, gimana nih Dok kalau misalnya statement yang seperti itu? Oke, jawabannya betul ya, ada seleksi alam, benar terjadi, tapi itu cara yang lumayan sedikit jahat ya. Kalau kita mau biarkan, kebanyakan orang, ya udah yang sakit-sakit aja, kalau yang meninggal ya artinya dia lemah gitu, yang tersisa yang hidup artinya lebih kuat. Tentunya kita nggak mau ya berada di sisi yang tiba-tiba anggota keluarga kita juga ikut sakit, ya kan nggak mungkin kita ngomong seperti itu lagi, kayak gitu ya. Tapi penting diketahui bahwa secara natural herd immunity itu memang mungkin terjadi secara natural tanpa vaksinasi, tapi sulit sekali. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Yang pertama karena artinya tubuh kita gini ya, herd immunity itu tercapai kalau kita ada imunitas, benar ya?
Cara kita mendapat imunitas itu ada dua cara. Pertama, kita vaksinasi, jadi kita dapat suntikan, kemudian tubuh kita membuat sistem imunnya. Atau yang kedua, kita terinfeksi. Jadi pilihannya cuma dua itu. Nah, kalau dikasih pilihan dua itu, mau membentuk herd immunity dengan cara apa? Dengan cara vaksinasi atau dengan cara terinfeksi, kemungkinan kebanyakan orang akan pilih vaksinasi lah. Saya nggak mau sakit, kayak gitu. Jadi, itu cara yang, jadi herd immunity secara natural bisa, tapi itu cuma bisa terjadi kalau kebanyakan orang sudah terinfeksi. Kayak gitu ya. Masalah kedua dari herd immunity adalah, ternyata setelah ditinjau-tinjau, seseorang yang telah kena COVID, imunitas tubuhnya hanya bertahan kurang lebih 3 bulan. Artinya setelah 3 bulan, resiko dia kena virus corona lagi, sakit corona lagi, meningkat. Akibatnya, herd immunity untuk coronavirus sangat sulit tercapai. Karena cepat banget imunitasnya ngedrop. Kayak gitu. Oke, jadi cara yang tadi aku bilang ada dua cara nih, nunggu vaksin atau nunggu terinfeksi. Cara yang lebih aman dan lebih efektif, lebih jangka panjang, itu yang vaksinasi. Ada alasan kenapa kita vaksinasi 2 kali, bukan 1 kali suntik. Kenapa sih dok repot-repot 2 kali? Biar biar untung ya kita beli vaksinnya 2 kali. Jawabannya enggak gitu ya. Kalau kita cuma disuntik sekali, itu sama aja kayak kalau kita sakit COVID. Artinya cuman bertahan selama 3 bulan. Setelah itu ngedrop. Nah, tubuh kita perlu diingatkan. Kayak kuliah lah ya, kalau sekali kuliah lupa, kita harus belajar ulang lagi gitu. Nah, makanya tubuh kita dikasih materi ulang, yaitu vaksinasi kedua, supaya tubuh kita ingat kembali. Kayak kita belajar kalau makin sering diulang, makin lama ya ingatnya ya. Sama, vaksinasi yang kedua membuat tubuh kita mengingat virus corona jauh lebih panjang. Yang punya memori bukan cuma otak kita, sistem imun kita juga punya sel memori kita bilangnya. Nah, saat kita disuntik vaksin yang kedua, harapan kita adalah bahwa vaksin ini bisa menyebabkan imunitas yang jangka panjang, bertahun-tahun, bahkan kita harapkan seumur hidup. Pasti seumur hidup nggak dok? Belum tahu, karena vaksin corona ini baru jadi gitu. Jadi kita belum tahu efek vaksinnya ini akan ada berapa lama. Kayak gitu. Cuman kita berharapnya jadinya bertahun-tahun atau bahkan selamanya. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Tinggal kita kasih suntikan berikutnya lagi. Kita ingatkan lagi tubuh kita. Loh, repot banget sih dok, berkali-kali. Emang pernah ya dok, ada vaksin yang disuntik berkali-kali? Ada. Kalau kita ingat, bayi kita berikan suntik hampir setiap bulan tuh. Bulan pertama dikasih, kedua dikasih, 3 dikasih, 4 dikasih, 5 dikasih. Itu obatnya sama semua. DPT kita sebutnya, difteri, pertusis, tetanus. Tetanus itu kita ulang vaksinasinya sampai 5 kali bahkan. Yang sempurna, polio 4 kali kayak gitu. Dan banyak vaksin-vaksin lain yang sistemnya pengulangan kayak gitu. Dan memang penting ya. Jadi untuk menjawab singkatnya adalah herd immunity itu untuk virus corona paling efektif dicapai dengan cara vaksinasi. Kalau semua orang divaksinasi. Kalau banyak orang nggak mau vaksin, herd immunity-nya, angka 80% tadi tidak akan tercapai. Kalau tidak akan tercapai, akibatnya apa ya? Kita nggak bisa lepas masker, kita nggak bisa ketemu orang berdekatan, dan lain-lain. Seperti itu. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari para pendengar. Dan katanya kalau misalnya kita sudah vaksinasi 1, terus nggak nerusin ke vaksinasi yang kedua sesuai jangka waktunya. Ya misalkan kan kalau misalnya kita habis vaksin yang pertama suka dijelasin ya, sama nakesnya itu dibilang nanti sebulan lagi akan diberikan vaksinasi yang kedua misalkan. Nah kalau nggak sesuai dengan jangka waktunya seperti apa dok? Apakah akan menurunkan kualitas vaksinasi yang pertama atau nggak misalnya baik-baik aja gitu, nggak apa-apa gitu? Silakan dok. Jawabannya adalah tergantung, gitu ya. Kalau dia ketinggalannya sampai beberapa bulan masih nggak apa-apa. Jadi misalkan AstraZeneca deh. AstraZeneca tuh vaksin yang menurut aku lumayan susah diingat. Kenapa? Karena setelah vaksinasi pertama, si pasiennya harus mengingat, oke, 12 minggu lagi saya akan vaksin. 12 minggu itu 3 bulan. Kemungkinan besar saya udah lupa.
gitu ya. Kita terbantu dengan teknologi ya, ada email yang membantu kita mengingatkan atau mungkin kita ditelepon dan lain-lain. Cuma ini jangka waktu yang lumayan panjang. Ada kemungkinan kita kelupaan gitu untuk vaksinasi kedua. Untuk AstraZeneca, kita tahu bahwa kalau telatnya masih beberapa bulan, jadi misalkan harusnya 3 bulan setelah 12 minggu atau 3 bulan kita vaksin lagi, dia telat, dia jadinya 5 bulan atau 6 bulan, itu masih nggak apa-apa. Jadi tetap divaksin aja gitu. Tidak menggagalkan vaksin yang pertama. Bukan berarti harus pulang dari awal, enggak. Gitu ya. Tapi kalau jaraknya sudah terlalu jauh, misalkan setahun, udah lewat setahun, ya kita nggak bisa, kita tidak punya penelitian yang menyatakan bahwa vaksin yang Anda terima masih ampuh gitu. Jadi kemungkinan kalau seperti itu harus diulang dari awal kayak gitu. Tapi kalau Sinovac enak. Sinovac itu jaraknya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan kayak gitu. Biasa 20 harian. Dan setelah suntikan pertama, kalau kelewatan misalkan saya nggak bisa nih hari ini saya dinas kerja, nggak apa-apa. Besok aja suntiknya. Atau minggu depan juga masih nggak apa-apa kayak gitu. Jadi vaksinasi itu tidak ketat harus di tanggal ini, kalau nggak langsung gagal, nggak seperti itu cara kerjanya. Adalah jangka waktu yang masih dibilang aman seperti itu. Tapi kalau sudah terlalu jauh waktunya itu nggak bisa, memang harus diulang kayak gitu ya. Yang kedua, nggak bisa juga saya suntikan pertama Sinovac, suntikan kedua AstraZeneca, nggak bisa juga. Gitu. Karena tadi cara kerja obatnya beda. Sehingga kalau kita suntik sudah Sinovac, terus besoknya mau suntiknya AstraZeneca, AstraZeneca dianggap suntikan pertama lagi. Kayak gitu. Boleh nggak dok nyampur kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Kayak gitu. Cuman dianggapnya suntikan pertama lagi, ulang lagi. Seperti itu. Semoga paham. Oke, luar biasa ya. Tadi dijelaskan bahwa tidak apa-apa kalau kelewat 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau misalnya sudah memanjang seperti setahun, berarti harus balik lagi kepada vaksin dosis yang pertama. Kemudian juga kalau misalnya yang pertamanya itu adalah Sinovac, ya Sinovac. Kalau yang pertama adalah AstraZeneca, ya AstraZeneca juga yang kedua. Event-nya itu misalkan yang pertama event-nya ikut event kementerian, misalkan itu pakai Sinovac, nanti ikut event perusahaan misalkan pakai AstraZeneca, misalkan hati-hati harus sama. Makanya penting banget untuk para pemirsa dan pendengar kalian mengetahui vaksin apa yang diberikan kepada para pendengar dan pemirsa kalian saat program vaksinasi. Ya, kemudian dok mau nanya. Tadi kan dokter juga membahas terkait virus polio gitu ya dok ya di Indonesia. Nah, tadi dokter mengemukakan bahwa vaksin virus polio itu ditemukan 1900-an. Nah, sampai detik masih kita temukan meskipun sangat minim gitu ya nilainya gitu ya di tahun 2021 masih ada sekitar 1 atau 2 orang atau mungkin 1% atau 2% gitu yang masih polio gitu. Nah, apakah nanti gitu ya kita di masa pandemik ini gitu di corona ini akan harus memanjang seperti itu? Itu kan kalau 1900-an udah lebih dari 1 abad lah gitu ya bahasanya gitu. Apakah corona juga akan harus selama itu sampai meminimalkan masyarakat yang terkena virus tersebut gitu? Oke. Oke, ini aku jawab dulu. Aku lupa bahasa Indonesia, tapi pernah dengar virus smallpox nggak? Nggak pernah dengar ya kali ya. Kenapa? Karena di usia kita memang sudah tidak ada virus ini, virus smallpox. Jadi pertama kali dibuat vaksin itu untuk penyakit yang namanya smallpox. Okay. Smallpox ini saat dibuat vaksin itu penyakit yang lumayan merajalela gitu ya, lumayan banyak. Tapi detik ini saat ini seluruh virus smallpox sudah tidak ada. Artinya saat ini di dunia tidak ada lagi virus smallpox. Kenapa bisa seperti itu? Karena herd immunity. Virusnya kehabisan tempat untuk lompat. Virusnya nggak tahu harus menginfeksi siapa, karena semua orang sudah divaksinasi. Begitu kita sampai di tahap itu, kita sebutnya virusnya sudah tereradikasi. Benar-benar habis total. Itu ya, punah virusnya. Oke. Nah, polio gimana? Polio vaksinnya udah lama, kenapa masih ada? Oke, jawabannya
polio itu sama seperti corona, itu ada variannya. Kalau kita di corona pakainya alpha, beta, gamma, delta, kalau di polio kita pakai sebutnya virus polio 1, polio 2, polio 3. Kayak gitu ya. Sudah ada satu varian polio yang tereradikasi. Kalau tidak salah ya, polio 1. Tuh, polio 3 bentar lagi. Yang masih kita temukan itu polio yang kedua. Nah, virus polio 2 ini adalah sudah mulai nurun juga. Kasus polio kalau kita lihat di Indonesia jarang banget sekarang. Oke, sehingga eh, tujuan kita vaksinasi benar untuk menguatkan diri kita, tapi tujuan jangka panjangnya apa sih sebenarnya? Adalah untuk mengeradikasi penyakit. Artinya eradikasi apa? Membasmi seluruhnya virusnya. Gimana caranya, Dok, supaya saya bisa membasmi virusnya? Tujuan caranya cuma satu, yaitu mendapatkan vaksinasinya secara global. Satu bumi dapat semua. Kalau semua sudah divaksinasi, virusnya nggak punya tempat untuk lompat. Kayak gitu. Okay? Dan virusnya juga tidak punya kesempatan untuk berubah bentuk lagi. Keluar varian yang baru lagi. Nah, kita sekarang lagi berpacu dengan waktu. Kalau kita vaksinasinya lambat, virusnya kemungkinan sudah lompat duluan ke orang lain. Atau virusnya kemungkinan sudah keluar lagi varian yang baru. Sehingga vaksinnya efektivitasnya lebih rendah lagi. Kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Banyak pemerintah sekarang berpacu nih, supaya sebanyak mungkin orang divaksinasi. Makanya Indonesia menggratiskan vaksinasinya. Supaya semua orang divaksinasi dulu. Kalau misalkan cepat sekali kita memvaksinasi orang-orang ini, maka herd immunity lebih cepat tercapai. Kalau sudah tercapai, virusnya lama-lama akan turun, sehingga tereradikasi harapannya. Tidak ada lagi virus jenis ini. Nah, tapi kalau tanya apakah akan memanjang apa enggak, jawabannya adalah tergantung kita semua. Kita semua mau divaksinnya cepat apa enggak, kayak gitu. Kalau iya, maka kemungkinan coronavirus akan lebih cepat berakhir, kayak gitu. Kalau lihat proyeksinya sekarang, ini saya harus jujur, jawabannya iya. Kita akan hidup dengan pandemi, kita akan hidup dengan coronavirus dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Sama seperti virus apa? Virus influenza. Harapannya adalah walaupun coronavirusnya tetap ada bersama dengan kita, harapannya adalah sakitnya ringan kayak batuk pilek biasa, sehingga kita juga tidak terganggu aktivitasnya kayak gitu. Luar biasa sekali dokter paparannya dari awal, dari penjelasan vaksin sampai akhirnya terkait bagaimana kemungkinan kita akan berapa lama hidup dengan virus ini dan harapannya seperti apa. Mungkin karena tak terasa ya dok, selalu tak terasa kalau saya diskusi sama dokter saking asik ya. Tak terasa kita sudah 1 jam cuap-cuap di sini dok. Nah mungkin sekarang saatnya untuk closing statement, silakan dok. Oke, yang pertama aku menghimbau pemirsa dan para pendengar untuk bisa mendaftarkan diri ya buat vaksinasi. Sejak tanggal 8 ya kalau nggak salah, vaksinasi sudah boleh dilakukan untuk usia 18 sampai 59 tahun kayak gitu. Nggak apa-apa, daftar dulu aja. Masalah bisa divaksin apa enggaknya, antriannya sepanjang apa, ya udah itu urusan belakang. Daftar dulu aja, nggak ada masalah. Dan yang kedua, jangan takut untuk efek samping dari AstraZeneca atau dari vaksin COVID lainnya. Yang keluar di berita pastilah hal-hal yang akan membuat viral, paham ya? Tidak mungkin berita ngasih tahu, oke hari ini 1 orang berhasil divaksin dan tidak terjadi apa-apa. Nggak bakal jadi berita yang hot, kayak gitu. Yang keluar di berita pasti adalah hal-hal yang bisa membuat resah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kasus success story-nya yang berhasil itu jauh lebih banyak dibandingkan yang dilihat oleh media, diperlihatkan oleh media. Sehingga teman-teman nggak perlu takut kayak gitu. Konsultasi aja. Biasanya di masing-masing tempat vaksin itu ada tenaga medisnya. Teman-teman boleh tanya kalau misalkan pemaparan saya masih kurang jelas, nggak apa-apa banget. Gitu ya. Yang kedua, banyak praktek yang mulai ngaco nih, kayak disuruh minum Panadol dulu nih sebelum disuntik AstraZeneca. Jawabannya jangan dulu.
Oke, jangan lakukan praktek-praktek seperti itu ya. Biarkan aja vaksinnya bekerja. Demam itu proses yang membuktikan bahwa vaksinnya bekerja di tubuh kita. Jadi kalau demam baru minum obat. Jangan sebelum demam sudah minum obat dulu supaya nggak demam. Jangan seperti itu. Karena itu malah bisa menghambat terbentuknya imunitas tubuh kita. Yang terakhir, marilah kita sebagai suatu komunitas ya bersama-sama vaksinasi supaya Indonesia deh minimal tercapai herd immunity lebih cepat. Karena lebih cepat kita mencapai herd immunity, lebih cepat juga kita bisa beraktivitas seperti normal. Kayak gitu Terima aja, kasih Pak. sekali Dokter Juven untuk materi terkait vaksinnya. Tadi sudah dipaparkan panjang kali lebar oleh Dokter Juven. Jadi mari para pendengar kalian sukseskan program 1 juta vaksin ya. Pemerintah sekarang punya program 1 juta vaksin per hari. Jadi pemerintah ingin masyarakatnya agar segera terbentuk, maka mari kita gotong royong bersama agar ini segera sehat. Dan tadi yang paling penting yang disampaikan oleh Dr. Juven, carilah informasi dari yang pakarnya, jangan atau membaca hal-hal yang hoax, karena memang tadi sangat lebih mudah menjual berita yang gampang viral daripada yang menceritakan tentang suksesnya sebuah program. Oke, baik. Terima kasih Dr. Juven dan para pendengar serta pemirsa sekalian. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini saja program Tanya Sehatnya, dan kita akan berjumpa lagi. Hei, jangan lupa pahlawan yang suci, yang tulus ikhlas lagi gagah berani. Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa di dunia dan akhirat. Haji Umar Said